film, kita diperlihatkan seseorang pria berlari dengan membawa ransel di punggungnya. Pria tersebut nampak menghindar dan bersembunyi dari sesuatu, disertai dengan suara senjata dan bom di mana-mana. Sebenarnya, apa yang terjadi? Jumpa lagi dengan saya di channel Buku Cerita. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Arkadian. Film ini dilatar belakangi dengan dunia akhir zaman, di mana sekelompok orang harus bertahan hidup dari serangan makhluk buas yang memusnahkan manusia. Film ini disutradarai oleh Benjamin Brewer dan diperankan oleh Nicolas Cage, Jaden Martell, Maxwell Jenkins, Sadie Savril. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke cerita. Di tengah pelariannya, pria tersebut menemukan dua bayi laki-laki. Karena kesendiriannya, dia memutuskan untuk merawat kedua bayi tersebut. Sang kakak diberi nama Thomas, dan sang adik diberi nama Joseph. Waktu berpindah ke 15 tahun kemudian, diperlihatkan sang ayah dan Joseph sedang menunggu kepulangan Thomas. Dikarenakan Thomas telah melewati batas waktu untuk berada di luar rumah. Saat menjelang malam, mereka harus sudah berada di dalam rumah dan akan kembali beraktivitas di pagi harinya. Dengan sangat kencang, Thomas berlari untuk pulang. Akhirnya Thomas sampai di kediamannya. Sang ayah langsung menyuruh Thomas dan Joseph segera masuk ke dalam rumah dan mengunci semua pintu dan jendela yang ada, hingga tidak ada celah untuk memasuki rumah tersebut. Dirasa sudah aman, mereka pergi untuk makan malam. Dengan hanya penerangan cahaya lilin, mereka memanjatkan doa untuk memulai makan malam. Di tengah makan mereka, Joseph yang merasa masih kesal, menanyakan tentang seberapa pentingnya peternakan keluarga Ross, sehingga membuat Thomas hampir terlambat pulang ke rumah. Thomas yang tersinggung atas pertanyaan adiknya, membuat mereka saling berkelahi, hingga membuat sang ayah membentak mereka. Dan sang ayah berkata, tidak selayaknya seorang manusia bertingkah seperti hewan dan makhluk buas yang berada di luar sana, dan saling memangsa. Mereka bertiga beriringan menancapkan pisau di meja, dan berkata, kita masih manusia. Tak berselang begitu lama, terlihat anjing mereka menggaruk-garuk lantai dan sambil menggonggong. Masing-masing dari mereka bergegas segera mengambil senjata mereka. Setelah beberapa saat kemudian, terdengar sesuatu yang mencoba mendobrak mereka dari luar. Ayah dan Thomas bahu-membahu menahan pintu agar pintu tidak bisa dijebol dari luar. Tapi Joseph terlihat santai dan menuliskan sesuatu di dalam buku. Usaha mendobrak pintu akhirnya berhenti. Mereka berencana untuk mengecek pintu besok pagi. Apakah terdapat kerusakan? Dengan emosi, Thomas bertanya kepada Joseph, "Kemana kau?" Saat aku dan ayah menahan pintu dari serangan yang datang tadi. Thomas mempertanyakan, apa ada gunanya semua yang kau lakukan itu? Sang ayah pun lalu menatap Joseph dan bertanya tentang kesimpulan yang didapat. Thomas menjelaskan, yang pertama, makhluk itu mengincar dan mencoba mendobrak pintu rumah kita. Yang kedua, makhluk tersebut benar-benar serius untuk mendobrak dan menghancurkannya. Sang ayah lantas mempertanyakan dobrakan yang ketiga. Frustasi, jawab Joseph. Langkah ketiga dan yang terakhir yang bisa dilakukan makhluk tersebut. Di sini Joseph mengungkapkan tentang ketidakinginannya dengan rasa takut lagi. Joseph ingin memberikan perlawanan terhadap makhluk tersebut.
Di pagi harinya, sang ayah mengecek semua pintu dan jendela. Dirasa ada yang rusak. Ayah mengajak kedua putranya untuk bekerja sama memotong kayu di hutan. Seusai mereka memotong kayu, Thomas meminta izin untuk pergi. Sang ayah mengizinkan. Akan tetapi, Thomas harus membersihkan semak dan memindahkan potongan kayu ke dekat rumah terlebih dahulu. Thomas menyetujui persyaratan tersebut. Setelah Thomas pergi, Joseph mempertanyakan tentang perilaku semaunya sendiri yang dilakukan Thomas akhir-akhir ini. Sang ayah dengan santai menjawab, "Kita tidak bisa mencegah rumput untuk tumbuh." Di sini sang ayah tahu tentang apa yang sedang dikerjakan Joseph selama ini. Ayah meminta Joseph untuk memperlihatkan hasil pekerjaannya. Tapi Joseph dengan kecewa mengakui kalau mesin yang dikerjakannya tidak mau menyala. Padahal Joseph merasa kalau saja bisa dihidupkan, akan sangat berguna untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang mereka lakukan selama ini. Joseph sangat ingin melawan situasi yang mereka hadapi selama ini. Sang ayah mulai bercerita. Menurut rumor, ada yang mempercayai mereka datang dikarenakan polusi yang dibuat manusia. Mereka akan membersihkan bumi ini dari segala virus yang ditimbulkan manusia, dan juga membersihkan manusia itu sendiri. Dan kita manusia akan punah. Sang ayah mendekati mesin yang dikerjakan Joseph. Ternyata Joseph selama ini berusaha menghidupkan sebuah mobil tua. Sang ayah lalu menyalakan mobil tersebut. Terlihat Joseph sangat kagum melihat ayahnya bisa menghidupkan mobil tersebut. Brake and put it on the gas. Let's try again. I don't feel safe. A little bit. Okay, okay. All right. Keesokan harinya, sang ayah mengajari teknik menyupir kepada Joseph dengan menghiraukan Thomas yang merasa takut duduk di belakang mobil. Dengan cepat, Joseph dapat mengendarai mobil tersebut. Selesai mereka berlatih, Thomas meminta izin kepada ayah untuk pergi ke peternakan Ross. Tapi, kali ini sang ayah tidak mengizinkan. Dikarenakan, Thomas disuruh menemani adiknya mengambil barang untuk memperbaiki mesin yang rusak. Dengan terpaksa, Thomas menemani Joseph karena perintah ayahnya. Di tengah jalan, Thomas menyalahkan Joseph karena disuruh menemani Joseph. Thomas tidak diperbolehkan pergi ke peternakan Ross. Karena tidak mau disalahkan, Joseph menyuruh Thomas untuk pergi. Joseph merasa bisa melakukan tugas ini sendiri tanpa bantuan Thomas. Thomas bergegas pergi ke peternakan Ross. Mereka berjanji untuk bertemu kembali agar bisa pulang bersama. Sesampainya di peternakan Ross, Thomas disambut dengan hangat oleh Nyonya Ross. Thomas bermaksud untuk menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai, memperbaiki kandang kambing yang rusak milik Charlotte. Tapi gadis itu bilang ke Thomas kalau kandang kambingnya sudah diperbaiki oleh ayahnya. Dirasa Thomas tidak ada pekerjaan, Charlotte mengajak Thomas ke suatu tempat di mana kenangan Charlotte saat kecil bersama ayahnya. Gadis itu boleh bermain seluas atau sepanjang tali yang diikatkan ke batang pohon oleh ayahnya. Ready? I need to warm up. Berpindah ke Joseph. Joseph sudah sampai ke bunker tua yang terbengkalai. Untuk memasukinya, Joseph harus mengikat dirinya dengan tali yang sudah diikatkan ke mobil. Untuk menahan tubuh Joseph, perlahan Joseph turun untuk memasuki bunker tersebut. Setibanya di bawah, Joseph mencari, dan berselang tak begitu lama, Joseph telah menemukan barang yang dia cari. Tapi tiba-tiba, kembali ke peternakan Ross, Thomas dan Charlotte
Semakin lama mereka semakin merasakan kedekatan satu sama lain. Di saat Thomas pamit untuk pulang, Charlotte meminta pelukan selama 10 detik kepada Thomas. Sebelum Thomas pulang, Thomas berjanji kalau besok, Thomas akan datang kembali. Keadaan Joseph ternyata baik-baik saja. Setelah serangan serangga yang tadi dialaminya, Joseph bermaksud untuk pulang. Tapi sebelum itu, dia mau menunggu kakaknya terlebih dahulu. Dirasa waktunya hampir habis. Thomas pulang dari peternakan Rose dengan cara berlari dengan sangat kencang. Tapi sial, Thomas malah terperosok ke dalam goa yang sempit dan gelap. Waktu hampir gelap, Joseph dengan terpaksa meninggalkan Thomas untuk pulang. Karena mungkin saja Thomas sudah pulang melewati jalan lain. Sesampainya di rumah, terlihat sang ayah berdiri dan gelisah menunggu kedua putranya pulang. Melihat Joseph pulang sendirian, ayah langsung segera mengambil peralatan dan menyuruh Joseph untuk menjaga rumah dan mengunci semua pintu dan jendela. Ayah berpesan kepada Joseph, kalau sang ayah dan Thomas akan kembali besok pagi. Sang ayah langsung bergegas pergi untuk mencari Thomas. Saat tengah malam, Thomas terbangun dari pingsannya. Dia sudah berada di dasar goa yang sempit. Thomas berusaha untuk menyalakan api dengan cara menggesek bebatuan, tapi tak kunjung berhasil. Di rumah, Joseph makan sendiri. Dan setelah itu dia menutup pintu. Tapi kunci pintu terlihat belum begitu rapat. Joseph terlihat tertidur di kursi depan pintu masuk. Mulai terdengar dobrakan pintu. Tapi Joseph tidak terbangun. Terlihat tangan makhluk tersebut telah berhasil masuk membuka lubang kecil pintu. Dari lubang tersebut, makhluk itu berhasil membuka kunci pintu. Dan karena percikan api yang ditimbulkan Thomas, mengakibatkan makhluk buas mengetahui posisi Thomas dan menyerang Thomas. Untung saja sang ayah mendengar teriakan Thomas. Ayah langsung menuju ke Thomas berada. Ayah berhasil membunuh makhluk yang menyerang Thomas. Ayah berencana untuk pergi dari gua besok pagi. Tapi tiba-tiba, terdengar gemuruh dari bawah tanah naik ke arah mereka. Thomas dan ayah sudah terkepung makhluk buas tersebut. Agar bisa selamat, sang ayah meledakkan gua tersebut dengan tangan sang ayah yang dikorbankan. Keesokan harinya, dirasa ayah dan kakaknya belum pulang. Joseph segera mencari mereka dengan mengendarai mobil, menyusuri hutan. Untung saja Joseph menemukan mereka. Tapi, dengan kondisi sang ayah yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. What happened? He blew up his arm. Bergegas mereka membawa ayahnya ke rumah. Di sini terlihat, Joseph lebih bisa bersikap dewasa daripada kakaknya. Sesampainya di rumah, Thomas melihat tangkapan Joseph. Thomas sangat ingin membunuh makhluk itu. Tapi Joseph melarangnya. Karena kecerobohan Thomas, makhluk itu pun terlepas dari jebakan Joseph. Thomas hanya bisa menghindar. Dan Joseph yang mengakhirinya. Dikarenakan terbunuh oleh Joseph, makhluk itu pun dibedah. Dan dikeluarkan organnya untuk dicari kelemahan makhluk tersebut oleh Joseph. Pada awalnya Joseph tidak setuju.
karena Joseph ragu kalau keluarga Rose mau mengobati ayahnya. Tapi karena ayahnya sangat membutuhkan bantuan, Joseph menyetujui saran kakaknya. Mereka berangkat membawa sang ayah ke peternakan Rose. Sesampainya di peternakan Rose, Carlotte sudah ada di depan gerbang dan menyambut mereka. Nyonya dan para keluarga Rose langsung keluar untuk menghadang kedatangan Thomas dan keluarganya. Thomas menyampaikan maksud kedatangannya ke sana. Tapi, keluarga Rose menolak mereka dengan alasan obat mereka tidak mencukupi. Charlotte, dengan lantang mengatakan kalau ada satu kamar kosong. Dengan terpaksa, Nyonya Rose mengizinkan. Tapi hanya satu orang. Hanya Thomas yang diperbolehkan tinggal di sana. Joseph yang tahu diri, bergegas ingin meninggalkan peternakan tersebut. Hingga membuat Thomas dan Joseph saling berkelahi. Merasa kesal, Joseph membawa ayahnya pulang ke peternakan mereka. Thomas masih tetap bertahan di peternakan Rose. Dan Nyonya Rose menyuruh Carlotte untuk mengantar Thomas ke kamarnya. Hubungan Thomas dan Carlotte sudah semakin dekat. Hingga saat tiba di kamar, mereka sangat intim dan terlihat dekat. Hingga saat mereka ingin melakukan sesuatu hal. Yang kita semua tahu sesuatu hal apa yang akan mereka lakukan. Tiba-tiba ayah Carlotte masuk ke kamar. Dikarenakan ayah Carlotte melihat apa yang mereka lakukan, ayah Carlotte langsung menyuruh Carlotte keluar dari kamar dan meninggalkan Thomas sendiri. Di perjalanan pulang, Joseph melihat sesuatu keanehan. Para domba berlarian, seperti ketakutan dan menghindari sesuatu. Sesampainya di rumah, setelah membawa ayahnya masuk, Joseph memeriksa gudang, tempat di mana makhluk yang tertangkap dia bedah. Tapi dengan anehnya, tubuh makhluk itu menghilang, hingga Joseph mencarinya di setiap sudut gudang, tetap tidak diketemukan. Menjelang malam, di peternakan Rose, dengan mengendap-endap Thomas berusaha mencari obat untuk ayahnya. Tapi sayang, Thomas kepergok dengan Charlotte. Thomas bilang kepada Charlotte, kalau ayahnya sedang sekarat, dan dia butuh obat. Charlotte memberikan obat yang disembunyikan ibunya kepada Thomas. Dan Thomas berjanji akan kembali lagi. Saat menuju keluar dari peternakan Rose, Thomas dihadang oleh pria bersenjata. Karena Thomas dianggap mencuri. Walaupun Thomas sudah bilang kalau obat tersebut diberikan oleh Charlotte, tapi tetap saja ditangkap. Di saat yang bersamaan, Joseph, saat sedang menutup pintu rumah, dia terperosok ke dalam lubang yang berhasil digali oleh makhluk buas di dalam rumah. Mengetahui ada lubang di dalam rumahnya, Joseph segera menutup lubang tersebut dengan barang-barang yang ada di rumah. And if you broke the law, you'd be punished. See what they're trying to replace me with? Terlihat, Thomas disekap di dalam gudang oleh beberapa pria yang berada di peternakan Rose. Saat Thomas mau ditembak, tiba-tiba salah satu pria yang menyekap hilang masuk ke dalam tanah, dan membuat yang lainnya kebingungan. Dikarenakan keributan yang terjadi, membuat Nyonya dan Tuan Rose terbangun. Dan saat mau memeriksa keadaan, mereka diserang oleh makhluk yang tiba-tiba saja muncul, yang membuat obor yang dibawa Tuan Rose terjatuh dan membakar kediaman mereka. Charlotte terbangun dan keluar dari kamarnya. Dia berteriak histeris, dikarenakan melihat kedua orang tuanya telah dibantai oleh makhluk tersebut. Di sisi lain Thomas berusaha untuk membuka ikatannya, karena semuanya sudah dihabisi. Sekarang Thomaslah yang menjadi incaran makhluk tersebut. Untung saja Charlotte cepat datang menolong Thomas dengan menembak makhluk tersebut. Setelah menutup lubang, Joseph menghampiri ayahnya. Tak berselang lama, tiba-tiba terdengar pintu rumah seperti ada yang menggedor.
Joseph dengan hati-hati memeriksanya. Sesampainya di depan pintu, terlihat tangan masuk dari lubang pintu. Joseph yang mengetahui kalau itu tangan Thomas. Joseph segera membuka pintu dan membiarkan mereka masuk. Di sini Thomas memberikan obat kepada Joseph untuk diminum oleh ayah mereka dan juga meminta maaf terhadap Joseph saat di peternakan Rose. I did. Joseph tak mempermasalahkan hal itu. Joseph juga merasa sangat membutuhkan bantuan kakaknya. Tiba-tiba, terdengar suara batuk ayahnya, yang menandakan kalau ayah mereka sudah terbangun dari pingsannya. Segera Joseph meminumkan obat ke ayah mereka, dan menceritakan situasi yang dialami mereka saat ini, di mana para makhluk telah berhasil menggali dari dalam tanah rumah mereka, dan mereka segera masuk. Joseph meminta saran kepada ayahnya. Apa yang harus kami lakukan? Sang ayah menyuruh mereka untuk melawan makhluk tersebut. Joseph segera ke gudang penyimpanan, dengan diikuti Charlotte dan Thomas. Joseph memiliki sebuah rencana, tapi dia membutuhkan waktu 10 menit lagi untuk mempersiapkannya. Thomas segera pergi menghadang makhluk tersebut, agar Joseph memiliki cukup In 10 waktu. minutes. Persiapan hampir selesai, tapi makhluk tersebut berhasil memojokkan mereka bertiga. Dengan keadaan yang terluka parah, ayah mereka keluar dari kamar dan menembaki makhluk tersebut. Walau dalam keadaan sekarat, sang ayah masih mampu menghadang para makhluk buas tersebut. Melihat Thomas dan Joseph saling bekerja sama dan dapat membunuh beberapa makhluk buas, sang ayah memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan putra-putranya, dengan cara mengunci mereka bertiga dari luar. Joseph bersikeras ingin tetap menolong ayahnya. Untung saja Thomas berhasil membujuk Joseph untuk melanjutkan rencana awal yang Joseph buat. Joseph berencana meledakkan rumah dan membakar semua makhluk yang mengincar mereka. Mereka bertiga masuk ke sebuah lemari besi untuk menghindari dampak dari ledakan tersebut. Walaupun harus kehilangan ayahnya, mereka bertiga pun berhasil selamat. Tapi, masih ada makhluk yang berusaha mengejar mereka. Dengan mengendarai mobil mereka berusaha kabur. Walau dalam keadaan terbakar, makhluk tersebut terus mengejar mereka bertiga. Dan pada saat waktu yang tepat, Charlotte berhasil menghancurkan makhluk yang mengejar mereka. Mereka selamat dan berhenti di sebuah lahan kosong dengan diterangi banyak bintang. Keesokan harinya, Thomas bertanya kepada Joseph tentang rencana selanjutnya. Joseph tidak ingin membangun peternakannya kembali. Joseph ingin membangun peternakan di tempat yang lain. Seusai mereka menguburkan keluarganya, Joseph dan yang lainnya ingin menuju peternakan lainnya. Menurut kabar, masih ada 6 peternakan dan 23 orang yang hidup, termasuk mereka. Itu pun kalau mereka bisa selamat dari serangan tadi malam. Dan tamat. You handled it pretty well. Others, we did. We, their house. Film ini
menceritakan tentang seorang ayah yang berjuang hidup bersama kedua anaknya dengan cara berternak. Selain berternak, mereka juga harus bertahan hidup dari makhluk buas yang datang setiap malam. Ada adegan lembut juga dalam film ini, di mana dalam keluarga mereka berusaha melindungi satu sama lain. Arkadian tidak menawarkan dalam hal membangun dunia. Banyak hal yang masih misteri dalam film ini. Bagaimana, mengapa, dan dari mana makhluk itu muncul? Tidak ada penjelasan. Hanya ada mitos yang diceritakan sang ayah kepada anaknya. Cukup ini dulu yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, kesalahan menyebut nama dan sebagainya, saya mohon maaf. Karena saya baru proses belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video saya ini, agar channel saya ini bisa berkembang lebih baik. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton, dan tetap semangat.